Kami bersyukur pada pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami tahu kerinduan kami untuk bertemu dengan Tuhan. Kami ingin supaya Engkau berfirman kepada kami apa yang menjadi kehendak dari isi hati-Mu, Tuhan, sehingga kami boleh mengerti perjalanan dalam pengiringan dan pelayanan kami kepada-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi umat, biar firman boleh tersampaikan kepada kami semua, termasuk kepada hamba-Mu sendiri, Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan, rawatan Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meneruskan doa kami dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Selamat pagi. Ya, saya bersyukur hari ini untuk pertama kalinya saya bersama tim TP mewakili Pak Om atau Pak Steven, Pak Louis Steven. Beliau karena ada di Amerika, sehingga setiap jadwal yang sudah ada pada beliau yang tidak bisa beliau hadir karena ada urusan-urusan pekerjaan, itu beliau mendelegasikan kepada kami tim. Jadi hari ini ada 2 pelayanan pagi dan sore, yang pagi ini di sini dan sore di Telangan, itu diwakilkan kepada kami. Dan sekarang kasih dalam Kristus Yesus, saya percaya kita di sini rindu untuk bertemu dengan Tuhan, amin. Dan rindu dipulihkan lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ya saya ingin menyanyi satu pujian bersama istri saya. Ini saya datang dengan istri dan ini juga. Jadi ini kita menyanyi satu pujian dulu bagi Tuhan, baru saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya undang istri saya. Ya, istri saya 1. Kemudian anak saya 3, cucu saya 2. Jadi sudah punya cucu opa-oma yang menyanyi bagi Tuhan. Ini kerinduan kami di sisa kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami ingin supaya hidup kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ini hidupku, ku bawa padamu. Ku sadar selama ini jauh darimu. Ini aku, bentuk aku, jadikanku berharga di matamu. Bukan berlari pada suara panggilan Tuhan, tinggalkan semua cara hidupku yang lama. Ini aku, bentuk aku, jadikanku berharga di matamu. Bukan berlari pada suara panggilan Tuhan, tinggalkan semua
aku, utus aku. Oh, ini aku, utus aku, utus aku. Jadikanku duta kerajaan, jadikanku duta kerajaanmu, jadikanku duta kerajaanmu, duta kerajaanmu. Ini pujiannya, kalau saudara cari CD-nya atau kasetnya nggak ada. Soalnya pujiannya ngarang sendiri nih. Jadi di zaman COVID saya coba menulis beberapa lagu, dan di salah satu lagu yang menjadi sebuah cetusan hati atau kerinduan kepada Tuhan, ya. Jadi mau meninggalkan hidup yang lama, mengejar suara panggilan Tuhan, kemudian mau supaya Tuhan bentuk kita berharga di mata Tuhan, dan Tuhan utus kita jadi duta kerajaan Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa kita semua punya kerinduan itu. Amin. Dan bagi siapapun yang siap, kita akan mengalami atau Tuhan akan lakukan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, gagal berbuat benar, ya. Gagal berbuat benar. Kita baca dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang keempat, ayat 17. Sama-sama kita baca. Kalau sudah menemukan, amin. 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus Yesus, kita tahu bahwa dalam dunia rohani itu ada, kita kenal dua kehidupan, ya. Kehidupan pertama yang kita tuju ini adalah bagaimana kita bisa menghasilkan buah pertobatan. Kita bisa melahirkan dari kehidupan kita ini adalah buah kata pertobatan, buah kebenaran, buah kekudusan yang lahir dari kehidupan kita. Di sisi lain, kita melihat ada namanya buah pelayanan. Buah pelayanan ini kita mendengar bahwa orang dipakai Tuhan dengan mujizat, karunia-karunia, lahirnya buah pelayanan. Cuma persoalannya sekarang ini adalah, tak kala kita mulai melihat buah pelayanan kita, atau kita mengejar buah pelayanan ini lebih daripada buah pertobatan, maka secara perlahan kita akan tergeser dari sebuah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hari-hari terakhir ini, saudara kasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen lebih mengejar mujizat, mengejar nubuatan, mengejar berkat, saudara. Ini yang ditawarkan. Kalau rohani kita, kehidupan kita, pengiringan kita, pelayanan kita menawarkan hal-hal seperti ini, maka saudara kasih dalam Kristus kita mulai bergeser. Kita ingat pada waktu Yesus dicobai, waktu dia berdoa dan berpuasa, apa yang ditawarkan iblis? Kalau kamu menyembah aku, dia bawa ke atas gunung yang paling tinggi, lalu dia memperlihatkan segala kemegahan dunia. Lalu dia bilang begini, kalau kamu menyembah aku, segalanya ini kuberikan. Segala kemegahan dunia, segala kekayaan dunia diberikan oleh iblis, ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan. Hari-hari terakhir ini pun pelayanan digiring ke sana. Bukannya digiring kepada pertobatan, bukannya digiring kepada hidup benar, bukan digiring pada hidup yang kudus, tapi digiring kepada pelayanan yang bersifat lah.
Kita ingat ini supaya jangan sampai kita terbawa di dalam kehidupan penggenapan Matius pasal 7 ayat 20, 21, 22. Kita baca dulu itu. Ya, diingatkan kepada kita supaya jangan sampai kita dibawa ke sana. Boleh salah seorang membaca Matius pasal 7 mulai 20, 21 dan 22. Matius 7 ayat 20 sampai 22. Ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Jadi kita akan melihat siapakah mereka itu yang menghasilkan buah apa. Ya. Terus ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow. Ini ayat sebagai perenungan saya. Saya berharap ini menjadi perenungan kita semua. Amin. Karena kita hadir di sini supaya satu waktu kita akan ketemu dengan Tuhan. Amin. Kita nggak tahu umur kita ini. Kemarin ada teman hamba Tuhan meninggal umur 43. Kena kanker umur 43 meninggal. Saudara kasih dalam Kristus Yesus. Sampai saya menyampaikan dalam satu grup, saya bilang saldo kita di rekening kita bisa menghitung, tapi saldo hidup kita hari, bulan, tahun kita nggak akan tahu. Akan berakhir. Jadi tujuan kita ada bersekutu di tempat ini, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, supaya kita ketemu dengan Tuhan. Jangan sampai kita sudah capek-capek. Alkitab katakan berseru siang malam, tiap hari ikut doa. Mungkin di tempat ini Senin sampai Sabtu doa, atau mungkin 1 minggu 3 kali. Kita udah capek berseru-seru Tuhan. Kita sudah melayani dan mungkin sudah mengadakan mujizat, bahkan bernubuat, melakukan hal-hal yang secara karunia-Nya itu luar biasa. Tapi Tuhan katakan suatu waktu, tak kala kita tinggalkan dunia ini, Tuhan berkata, aku tidak kenal Saya ingat kata Pak Daniel kemarin, Pak Daniel Alexander waktu dalam pertemuan, lebih baik Tuhan berterus terang pada kita hari ini. Ya, mungkin dia katakan, Joni kamu jahat, Joni kamu cemar, kamu najis, kamu tidak benar, motivasimu berkata. Daripada nanti kita sudah meninggal menghadap tahta pengadilan, lalu dia berkata, aku tidak kenal engkau. Kenapa? Buah pelayanan kita sia-sia. Saya berharap buah pertobatan itu lebih tinggi dari buah pelayanan. Kalau buah pertobatan lebih tinggi dari buah pelayanan, maka saya percaya buah pelayanan kita tidak akan terbawa oleh sebuah motivasi yang tidak benar. Kita akan menghancurkan hal-hal yang bersifat daging, hawa nafsu dan sebagainya. Kenapa? Karena buah pertobatannya lebih tinggi. Terlihat dari mana? Saudara kasih dalam Kristus Yesus, keseriusan kita untuk mendengar firman Tuhan, bukan saja mendengar tapi melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, di dalam kitab Yakobus ini, saudara kasih dalam Kristus Yesus, ini banyak teguran. Yakobus ini banyak teguran. Yakobus ini menulis kepada orang-orang Yahudi, ya. Rasul Yakobus menulis kepada orang-orang Yahudi, baik yang ada di Yerusalem maupun yang sudah tersebar keluar dari Yerusalem. Ternyata menurut penilaian Yakobus, menurut pengamatan Yakobus, lalu dia menuliskan surat Yakobus ini. Kalau saudara yang melihat Yakobus ini, banyak yang salah. Dan boleh saya katakan 75% isi suratnya itu teguran. Mulai dari pertama kalau kita baca, dia bilang begini ya, kalau kamu dicobai ya, saudara kasih dalam Tuhan, kita harus berbahagia kalau kita dicobai. Tanda coba itu membawa kepada iman, ketekunan dan seterusnya. Lalu seterusnya dia ngomong begini, setiap kita dicobai, bukan datang dari Tuhan, tapi
Tapi cobaan ini datang dari keinginan kita sendiri. Jadi kebanyakan oleh karena keinginan kita jatuh di dalam pencobaan. Kita kepingin kaya lalu melakukan sesuatu yang salah gitu ya. Ada hal-hal yang tidak benar. Jadi ini bukan cobaan dari Tuhan, atau maksudnya cobaan yang diizinkan Tuhan, tapi cobaan yang karena keinginan daging kita. Lalu kemudian kalau kita bergeser, dia bilang jangan minta dengan bimbang. Nah, orang Yahudi ini ada penuh dengan kebimbangan, mintanya tanpa iman gitulah. Lalu kedua dia langsung bergeser pasal 2, dia bicara tentang lidah. Kamu ini harus menjaga lidah. Karena lidah ini bisa menghanguskan. Lidah ini seperti kapal baling-baling kapal. Kemudi kapal. Jadi saudara kasih dalam Kristus Yesus, dia tegur lagi tentang mulut ini. Kata-kata. Selanjutnya dia katakan jangan sombong. Di ayat-ayat yang kalau saudara baca dalam kitab Yakobus ini, isinya banyak teguran. Lalu kita baca pasal yang keempat, ini sangat betul-betul memalukan. Boleh saya katakan boleh memalukan ini. Pasal 1 coba kita baca di dalam kitab Yakobus. Saya baca mulai 1. Dari manakah datang sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh? Jadi dikatakan di sini bahwa dari mana datang sengketa, pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan. Yakobus melihat ini kekristenan orang Yahudi ini ada isinya pertengkaran, ya, perselisihan, kesombongan, omongannya tidak benar. Dia melihat di sini. Inilah kehidupan. Dan kadang-kala saudara kasih Tuhan terjadi dalam gereja Tuhan. Saya berkata bahwa kalau kita masih menghidupi karakter-karakter begini, kita tahu memang firman, kita harus berbuat baik, kita harus berbuat benar. Tapi kita dikendalikan oleh hawa nafsu, sehingga yang keluar saudara kasih Tuhan tidak ada. Hari ini mungkin kita baik di depan, tapi kita pulang di rumah mungkin saudara kasih Tuhan, kita sudah melakukan hal-hal yang kita. Saya berharap berdoa kita datang tempat ini, kita rindu untuk kita diibahkan. Amin. Kita hidup benar, kita hidup kudus. Pertengkaran tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik, bahkan membuat sebuah perpecahan di dalam hidup kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, nggak ada artinya, bahkan menjauhkan kita dari berkat. Kalau isinya apa? Kita baca lagi selanjutnya begini, dikatakan ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berbuat. Saudara, ini sebuah kehidupan yang ada, yang dilihat oleh Yakobus dan diberi surat kepada Yahudi. Ada pembunuhan di sana, ada pertengkaran di sana, ada perkelahian di sana. Mungkin tidak membunuh, tapi kita lihat hari terakhir ada pertengkaran di tengah-tengah gereja Tuhan. Ya, pimpinan jadi antara satu yang lain, ya, bapak dengan anak, kemudian saudara dengan saudara. Kita dengar berita itu, saudara kasih ada pertengkaran yang ujung-ujungnya ingin mempunyai kekuasaan, uang. Itu aja. Ini hawa nafsu. Hawa nafsu ini bisa bicara tentang kenajisan, kecemaran, berbicara tentang kesombongan, pertengkaran. Ini hawa nafsu yang mengendalikan kehidupan daripada. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada. Amin. 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 Semua di sini diubahkan Tuhan. Amin. Karena kita tidak bisa bertemu Tuhan tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat Tuhan. Yes. Gereja kalau dinabuhkan dengan hal-hal dunia, dengan hanya nubuatan mujizat, saya beritahu itu saya dulu. Saya dulu begitu berkhotbah. Kalau kamu memberi, Tuhan akan memberkati 30, 60, 100 kali. Kamu setiap perpuluhan, tingkap langit dibukakan. Tidak ada belalang, pelahap, pengerik dan sebagainya. Kalau ibu percaya, ibu akan diangkat menjadi kepala bukan jadi ekor.
hal-hal lahiriah. Kalau hal seperti itu bisa aja orang dunia juga banyak yang kaya, bahkan lebih kaya dari orang-orang Kristen kan? Kita punya tujuan bukan itu. Kita punya tujuan bahwa kita dipulihkan Tuhan dari dosa dalam hidup. Tuhan Yesus mati kan menebus dosa. Kalau kekristenan kita tidak berubah, hanya tinggal di dalam dosa, maka percuma kita menjadi Kristen. Itu saya di tahun-tahun yang lalu. Makanya saya bilang saya ini hamba Tuhan baru beberapa bulan. Ya. Baru beberapa bulan. Saya buang paradigma gitu. Saya buang hal-hal yang pengajaran seperti itu. Apakah Tuhan tidak berkata? Alkitab katakan kalau ketika dalam kebenaran, ya, dan kebenaran itu ada dalam dirimu, saya percaya Tuhan katakan apa yang kita minta Tuhan akan sediakan. Kalau kita tinggal dalam kebenaran, Tuhan katakan cari dulu kerajaan surga dan kebenaran, maka yang lain ditambahkan. Bukan kita cari yang tambah-tambah dulu baru kerajaan surga. Kita cari dulu kerajaan surga, di mana ada Tuhan di situ, di mana ada kebenaran. Itu yang kita cari. Tapi jangan kita disorongkan, kita dibawa keluar dari tujuan. Kita punya tujuan cari surga, cari kebenaran. Dan kebenaran kita hidup itu dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Kalau tidak, saudara, kita menjadi orang mundur. Alkitab katakan coba kita mundur. Yakobus pasal yang ke-1 22. Minta tolong saya baca. Yakobus pasal yang ke-1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, kalau kita ini bukan saja pendengar. Anda datang di sini bukan menjadi jemaat atau hamba Tuhan yang menjadi pendengar yang setia. Amin. Bukan yang menjadi pendengar yang baik. Tetapi kita ini menjadi pelaku dari apa yang kita dengar. Jadi kalau kita nggak ada sebuah tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita untuk berubah, maka jadi sia-sia. Semua katakan ada 3 kata dalam bahasa asli. 1, namanya logos, firman logos. Waktu firman logos seperti ini, kita dengar, kita tidak mengerti apa ini, kita baca, kita tidak mengerti. Firman ini harafiah, firman ini mati, logos, stop. Tulisannya tidak kita mengerti. Tapi ada 1 kata namanya rema. Pernah dengar rema? Waduh, pendeta Armando khotbah, saya mengerti. Luar biasa firman ini. Saya memahami, saya mengerti. Jadi rema, mengerti. Dan kekristenan kita kadang-kadang cukup dimengerti. Jadi pengetahuan. Waduh, soal firman gak usah bahas. Mengertinya luar biasa. Tapi bukti kalah aku nereus mencet di sini tak ada, di luar sana. Amin. Kenapa? Firman sudah jadi pengetahuan, tidak jadi harga di dalam hidup. Ada 1 kata yang kita lupa, namanya aletheia. Kata aletheia itu, firman itu hidup, firman itu bergerak dalam hidup kita, firman itu mengubahkan hidup kita, firman itu sudah tinggal dalam hidup, firman jadi aletheia. Jadi kadang-kadang kita lupa, kita berhenti sampai rema, tapi tidak menjadi aletheia. Alkitab katakan, kalau kamu tidak menjadi pelaku firman, kamu menipu diri kita sendiri. Jadi kita tipu. Iblis tahu, saya ini ngomong firman Tuhan, saya dilakukan. Saya ini munafik. Saya ngomong firman kepada Bapak Ibu, saya sendiri tidak melakukannya. Saya ini orang munafik. Saya ngomong sama anak-anak saya, kamu harus hidup benar, hidup kudus, cari Tuhan, dekat Tuhan. Saya sendiri tidak melakukannya. Anak-anak akan lihat sebagai orang tua, Papa ini ngomong lupa. Mama ngomong toh, Papa, Mama tidak melakukannya. Tapi tak kalau Papa Mama melakukannya, anak-anak. Amin. Amin. Saya percaya firman ini akan menjadi aletheia dalam kehidupan kita. Amin. Kita keluar dari tempat ini, kita akan
Makanya saya coba singgung sedikit, kalau tidak nanti iblis akan ketawa. Karena di tempat ibadah ini iblis ada. Ya, iblis ada. Coba kita baca Ayub pasal yang ke-7. Jadi di kiri kanan kita ini ada setan. Coba lihat kiri kanan siapa? Coba lihat. Ada sabar. Coba lihat mukanya. Mukanya sukacita apa tidak? Aduh. Yuk kita baca Ayub pasal yang ke-1 ayat 6 dan 7. Ayub 1 ayat 6 dan 7. Boleh. Siapa yang bisa tolong baca ini? Ayub 1 ayat 6 sampai 7. Ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Sampai situ. Ya. Nanti kita lanjut. Pada suatu hari, di hari Minggu, di perumahan apa ya? Gria Persada Asri. Gria Persada Asri. Datanglah anak-anak Tuhan di rumah ini untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan firman Tuhan. Tapi datang juga apa? Berarti iblis ada di mana ini? Di ibadah? Ada enggak? Ada. Makanya kadang-kadang jemaat Tuhan ini ngantuk. Ada di sini tapi pikirannya melayang-layang. Gua nanti pulang nih makan apa? Lalu pikirannya dompetku tinggal berapa? Terus langsung ingat orang yang ngomong kepada kita yang menyakitkan kita sakit hati. Tubuhnya di sini, tapi pikirannya melayang-layang. Di sini enggak ada. Enggak ada yang ada. Iblis kasih kita supaya kita tidak konsentrasi. Tak kalah firman itu keras. Wah, pendeta ini ngomong terlalu keras. Pak Armando tolong titip ya. Namanya pendeta Joni, jangan diundang lagi ke sini soalnya dia sampaikan firman terlalu keras. Kalau saya sampaikan firman Tuhan juga, kalau ada muatan-muatan atau titipan untuk kebutuhan saya, untuk keinginan saya, untuk nafsu saya bisa juga serukan. Tapi iblis itu lihat. Iblis bilang, lu khotbah, lu sendiri udah melakukan bujuk, gitu ya, munafik. Iblis ada di sini, di samping saya. Coba lihat kiri kanan, ada iblis nggak coba? Coba kiri kanan ini. Ada di mana? Ada di depan. Ada waktu kita pulang mau dia ikut. Sudah cukup dengar aja, pas di sini saja. Pulang itu dosa lakukan. Dari sini saya sudah siap-siap. Saya ini tak suruh suami saya datang kok datang. Awas loh ya. Nanti aku pulang aku ngomong sama suamiku karena dia disuruh datang ibadah nggak mau ibadah. Tapi kita pulang kita katakan, Pak, aduh Bapak luar biasa. Aduh Tuhan terima kasih Bapak. Loh kok nggak marah gitu ya. Iblis kecil ya. Kenapa kita melakukan Firman. Beredar dia. Ayat yang ke-7 coba kita baca. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Iya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Oh. Buminya dijelajah loh. Bukan saja di tempat ini, semua saat ini. Makanya saudara kasih dalam Kristus Yesus sering terjadi di ibadah. Ada seorang berkata, handphonenya hilang, dompetnya hilang. Tuh, di ibadah tuh ada persekutuan, ada dompet hilang, ya, ada handphone hilang, ada makanan hilang, roti pun hilang, ya tuh. Di mana? Di persekutuan. Berarti ada setan lo bisa masuk di persekutuan, bisa masuk di gereja. Jadi, saudara kasih dalam Kristus hati-hati. Tak kala kita di sini mulai tidak konsentrasi, pikiran kita mulai ke sana ke sini, kita mulai terganggu, kita mulai tidak diberi kekuatan untuk melakukan firman-firman Tuhan. Itu iblis mulai mengandalkan Tuhan. Hari ini kita janji sama Tuhan, kita pulang dari sini kita berubah. Kita mau beri kesempatan kepada iblis untuk menunggangi kehidupan kita. Kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau enggak kita menjadi orang-orang yang menipu. Saya percaya kalau saya menipu Kak Arman, ya puji Tuhan,
Silakan duduk. Kalau saya menipu Pak Armando, saya percaya Pak Armando tidak akan suka kepada saya, karena saya tidak penipu. Kira-kira Tuhan suka enggak sama kita kalau kita ini penipu? Hah? Nggak suka. Karena kita di tempat ini kelihatan seperti orang kudus, ya, orang suci, orang yang kelihatan semuanya baik. Tapi kita lakukan. Yakobus tadi berkata, ya, Yakobus tadi berkata, walaupun engkau tahu tentang baik, tapi kalau kita tidak melakukannya, engkau berdosa. Kita tahu hal-hal yang baik, kita tahu hal-hal yang benar. Maka mau tidak mau, kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Ya, kita harus lakukan. Mulai hari ini kita berubah. Ya, suami dan istri harus berubah. Ya, tidak boleh mengizinkan terus ada pertengkaran. Kalau ada masalah, berdoa. Ya, kalau ada kesulitan, kesusahan, berdoa, tutup pintu, kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga tahu, manusia tidak tahu, mungkin Pak Armando juga tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Kenapa? Tuhan juga menjelajah bumi. Kita baca sebab 2 Tawarin 16 ayat 9. Tuhan tahu, Tuhan itu lihat keadaan, Tuhan lihat kondisi kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran, terus kita ada dalam penderitaan, kita ada dalam kesusahan, masa Tuhan membiarkan kita? Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan. Terima kasih. Ya. Coba kita baca 2 Tawarin pasal yang ke 16 ayat 9. Ya, 16 2 Tawarin 16 ayat 9. Ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, Alkitab katakan, saya mau tekankan dulu, mata Tuhan ini menjelajah. Kalau tadi iblis dia berjalan keliling, tapi kalau mata Tuhan cukup melihat kayak dia lihat tempat ini, ya, di Sidoarjo ini dia lihat sama, dia cukup. Masa dia nggak tahu masalahnya? Dia sangat tahu. Amin. Mata Tuhan menjelajah bumi, melihat, mencari. Adakah orang yang datang sungguh-sungguh? Kalau kita datang biasa-biasa, tidak akan dapat pertolongan. Tapi kalau datang sungguh-sungguh hati kepada Tuhan, saya percaya saudara kasih Tuhan, berarti kita perlu Dia. Orang yang sungguh-sungguh hati itu perlu. Kalau saya datang ke Pak Armando, saya bilang, Pak, tolong Pak, saya mungkin sambil sujud Pak, saya sambil berlutut Pak, berarti saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Dari ekspresi saya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kepada Tuhan juga demikian. Kalau kita sungguh-sungguh hati, Alkitab katakan mata Tuhan menjelajah bumi, mencari orang yang sungguh-sungguh hati, mencari dan Dia akan melimpahkan kekuatan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, mata Tuhan melihat. Dari hari ini kita seterusnya, kita yang penting melakukan kebenaran, hidup benar, hidup kudus, hidup baik di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita tidak melakukan itu, kita katakan kita berdosa. Inilah jemaat yang ada yang disurati oleh Yakobus. Kalau kita baca kembali lagi dalam kitab Yakobus, ya, kitab Yakobus pasal 4 tadi, ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi kalau kita hanya memuaskan hawa nafsu, ya, hawa nafsu tadi sudah dikatakan, hawa nafsu itu keinginan-keinginan daging, ya, di situ ada kesombongan, iri hati, ada hal-hal yang mencemarkan tubuh kita. Ini Alkitab katakan Tuhan tidak akan dengar. Kenapa? Kita minta untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi kalau kita minta untuk memuliakan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan itu. Amin. Ya. Jadi kita harus bedakan doa yang memuliakan Tuhan, doa yang karena ada unsur hawa nafsu kita minta. Nah, dan dengar ayat yang berikutnya, hai kamu orang-orang yang tidak setia, ayat 4. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh. Jadi tidak bisa kita bicara tentang perkara-perkara dunia lagi. Kita memang ada di dunia,
Tapi kita tidak membanggakan lagi hal-hal yang dunia. Saya ini betul-betul terkesima dengan sebuah kehidupan daripada ya saya bukan membanggakan, maaf, dalam konteks bahwa saya berteman dengan beberapa orang-orang yang dalam konotasi punya uang. Biasanya dulu kalau saya pelayanan ke desa atau ke tempat-tempat yang kecil, beliau-beliau yang mengatakan, Pak, ini uang titip untuk pendeta atau titip untuk pelayanan, hanya seperti itu. Tapi untuk datang beliau tidak bicara. Tapi saya melihat Pak Stephen ini, beliau datang ke mana saja. Bukan saja tempat ini, di bantaran-bantaran sungai loh, untuk orang-orang miskin, orang susah, beliau buat dari sana. Saya melihat bahwa beliau punya hal-hal yang duniawi, secara mata lahiriah kita lihat ya, harta itu berlebih. Tapi kecintaannya terhadap Tuhan luar biasa, dan itu tidak pernah diceritakan. Beliau tidak pernah menceritakan hal-hal yang beliau bikin. Itu yang membuat saya, ini beda. Saya berteman dengan orang yang berbeda. Biasanya saudara kasih dalam Tuhan, kalau saya berteman dengan teman-teman yang lain, ya biasanya akan menonjol hal-hal yang harta, hal-hal dunia itu sering ditonjolkan. Tapi ini beliau tidak pernah berbicara tentang itu. Beliau punya kasih dan senang dengan gereja-gereja yang kecil. Ini membuat kita ini malu. Ya, kita. Makanya saya katakan bahwa saya menjadi hamba Tuhan ini merubah paradigma saya, merubah cara berpikir saya dalam dunia pelayanan. Saya harus bawa umat Tuhan kalau saya dipercayakan Tuhan jiwa-jiwa kesalahan ini. Terutamanya dia harus cari kerajaan surga. Yang kedua, hidupnya harus berubah. Harus menghidupi firman dalam hidupnya. Saya percaya Tuhan kita loh, kalau perintah-perintahnya kita lakukan, masa kita ditinggalkan Tuhan. Kau akan lihat beda, nanti berbeda. Pada waktu engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, firman itu menjadi aletheia, firman itu jadi garam, firman itu jadi terang, firman itu menjadi bau yang harum, firman itu menjadi suratan terbuka dalam hidup. Saya percaya Tuhan bela firman yang ada pada hidupmu, yang engkau hidupi firmanmu, itu Tuhan bela firmannya. Kenapa? Kita menghidupi firman, kita tidak izinkan iblis untuk memakai kehidupan kita. Amin. Tapi kalau kita tidak ada perubahan, sama aja. Saya kemarin khotbah, saya bersaksi ada seorang ibu sudah datang ke gereja. Dia kalau nyanyi, waduh luar biasa. Pujiannya sampai tangan menarik, kalau kaki bisa diangkat juga, saudara kasih. Paling keras, paling banter dia kalau nyanyi. Kemudian malaikat aja malu untuk melihat ibu ini karena luar biasa nyanyi. Malaikat malu. Tapi pulangnya kalau pembantunya telat buka pagar, itu anjing, babi, monyet itu keluar semua. Suaminya bilang, iblis ada di gereja. Kenapa? Tidak merubah istri. Ke gereja luar biasa, suci kudus, pujiannya luar biasa. Tapi pulang di gereja, lupa. Mulutnya kayak comberan, kotoran semua, binatang semua di sini dah. Amin. Kalau masih ada, betul. Bagaimana orang mau jadi ikut Tuhan? Bagaimana keluarga kita mau ikut Tuhan? Kalau mereka melihat kita tidak ada perubahan, sama aja jadi Kristen, mulai dari dulu sampai sekarang tetap sama. Saya percaya kalau kita berubah, tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Amin. Karena Matius pasal yang ke-5 ayat 16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya. Amin. Dan mereka melihat perbuatan-perbuatanmu. Amin. Terang itu bicara tentang perbuatan-perbuatan kita. Mereka melihat, orang dunia melihat, orang sekeliling kita melihat, tetangga kita melihat, dimanapun kita berada. Pada waktu kita ada di kantor, pada waktu kita ada di komunitas, di perumahan, kita ada di bertetangga, ada di mana saja. Itu mata orang melihat di mana sih gaya hidup orang Kristen. Harus tampil beda. Kalau kekristenan tidak ada beda dengan orang-orang di sana, ya sama aja. Kekristenan kita harus berbeda. Amin. Amin. Walaupun kita susah, sukacita itu tidak pernah hilang dari kita. Amin. Amin. Kenapa? Kita milik Kristus kok. Amin. Ya, kita pulang loh. Tuhan Yesus jamin kita masuk surga. Itu yang tujuan kita semua, pendeta semua, kita semua hidup.
untuk masuk kerajaan surga. Amin. Kalau kita nggak ketemu, yang salah siapa? Yang salah bukan Pak Fernando. Pak Fernando sudah menyampaikan firman kepada kita. Cuma yang salah kita tidak mau praktekkan dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya kalau kita praktekkan, maka tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Amin. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan bela firman yang kita praktekkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya khotbah ini bukan saya tidak ada problem, ada problem, tapi problem bukan menjadi masalah lagi. Masalah bukan masalah lagi. Amin. Ada masalah tapi tidak menjadi masalah lagi. Amin. Kenapa? Kita tahu siapa yang kita sembah, yaitu Tuhan kita Yesus. Yang masalahnya itu karena kalau kita tidak menghidupi firman. Kalau kita tidak menghidupi firman itu masalah. Kenapa? Kita ini dalam dua kaki. Makanya Tuhan bilang, engkau berdoa tapi bimbang. Kenapa bimbang? Satu ada di dunia, satu ada di Tuhan. Bimbang saudara kasih dalam Tuhan. Kekristenan yang ada yang disurati oleh Yakobus para Yahudi, ini dua kaki di dunia dan di Tuhan. Kita tidak bisa, harus pilih salah satu. Seminar yang kita ikuti pada tanggal 5 kemarin itu, salah satu pembicara namanya Pak Dir berkata, ini mamon ini saingan kita. Karena dia pribadi. Uang ini saingan kita. Kenapa? Karena uang orang bisa membunuh. Karena uang orang bisa melakukan apa saja kejahatan. Uang bisa mengandalkan. Makanya selama uang di tangan gak ada masalah. Tapi kalau uang sudah ada di hati, menggeser posisi Tuhan, kita menjadi tuan atas uang di hati. Tapi kalau uang di tangan, maka kita menjadi tuan, kita memerintahkan uang. Tetapi kalau uang sudah di hati, uang yang memerintahkan kita. Dan kita melihat banyak hal yang terjadi hari-hari terakhir. Uang bisa mempengaruhi orang berbuat jahat, bisa membunuh. Uang bisa membuat orang melacur. Uang bisa membuat orang menipu, segala macam kejahatan. Itu dari satu pribadi namanya. Dia pribadi. Makanya Tuhan katakan jangan menjadi tuan atas dua. Tidak mungkin orang akan mentuankan dua tuan. Berarti satu dia akan terima, satu dia akan benci. Kalau dia terima mamon, dia akan benci Tuhan. Tapi kalau dia menerima Tuhan, dia akan benci mamon. Amin. Karena mamon ini punya kuasa. Kalau mamon sudah ada di hati, kita akan lihat. Oh, orang itu akan dikendalikan. Tapi kalau uang ada di tangan, tidak salah orang punya uang. Tapi jangan beri tempat uang itu di hati. Amin. Amin. Karena apa? Uang Alkitab katakan akar dari apa? Kejahatan. Akar dari segala kejahatan. Jadi mau ngomong kejahatan apa? Kejahatan apa saja itu sumbernya dari uang. Karena uang ini mamon, pribadi. Makanya yang ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus, kalau kamu sembah aku, seisi dunia ini aku kasih sama kamu. Karena apa? Ini punya kekuatan. Dan kalau kita motivasinya lari ke sana, dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita, saya beritahu, kita sudah salah. Teman saya undang, dia bilang sama saya, Pak Joni, tolong khotbah di tempat saya, tapi harus menyampaikan nubuatan. Jadi selesai ibadah harus membuat orang jejeran. Nanti yang jejer dia pakai HP. Pernah ikuti persekutuan ini? Direkam. Di sini? Direkam. Lalu pendetanya mulai bernubuat. Nanti tahun depan kamu akan punya rumah, kamu akan punya mobil. Pokoknya ada hal-hal yang finansial yang dijanji-janjikan. Ya, lalu direkam. Ada yang sudah dapat nubuatan, dia balik lagi, dia ragu, dia maju lagi. Saudara kasih Tuhan, dan hari-hari ini itu pelayanan seperti tren, rame. Lalu teman saya bilang begini, hari ini kalau tidak ada nubuatan, pelayananmu sepi Pak Doni. Wih, sepi, nggak dapat cuan. Loh, udah dapat cuan. Ujung-ujungnya kan cuan. Berarti pelayanan tujuannya cuan. Mengerikan. Dan pelayanan seperti ini itu rame. Memang saya lihat rame. Zoom-nya dia itu rame. Dia perlu buat itu bisa sampai dari jam 7 bisa sampai jam 11, 12 malam dia perlu buat. Banyak. Semua ikut Zoom ramai sekali. Ya, ibadah juga ramai. Kenapa? Karena ada janji-janji di situ. Dan memang secara materi dia dapat. Tapi yang materi itu mencerumuskan dan menyesatkan. Dan saya tidak bangga walaupun dia dapat materi. Saya malah kasihan.
Melihat Pak Joni saya dapat mobil, saya dapat tempat ibadah dengan bangga. Iblis bisa, iblis bisa kasih kok. Dia pikir itu. Tapi saya percaya bahwa ini bukan dari Tuhan, karena dia menjanjikan janji-janji yang katanya dari Tuhan. Kalau kita katakan pada waktu itu aku mengadakan mujizat, sudah bernubuat demi nama, sudah mengadakan melepaskan kuasa setan dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Hai engkau pembuat kejam. Saya ngobrol-ngobrol yang teman-teman termasuk tadi. Ya, lebih baik sekarang ini Tuhan berserah daripada nanti. Memang kasih karunia ini kadang-kadang kita ini agak los berbuat jahat. Sebab kalau Taurat dulu kalau berzina maka digiring depan, dilempar batu sampai mati. Hari Sabat kalau orang tidak datang ibadah kepada Tuhan itu dilempar batu sampai hukumannya mati. Jadi saudara kasih dalam Tuhan betul-betul ketat. Hukum itu betul-betul secara daging ketat. Ya, ada beberapa kelompok tertentu mengikuti itu. Tangan mencuri potong, ya. Mata berdosa cungkil. Kalau kita bunuh orang kita harus dibunuh juga. Itu Taurat yang diajarkan pada zaman itu keras ajarannya. Makanya manusia siapapun tidak bisa tanggung itu kecuali Tuhan sendiri. Makanya Tuhan sendiri datang menanggung dan membatalkan hukum-hukum itu. Kalau tidak, siapa yang bisa batalkan? Ini hukumnya Tuhan. Suaranya Tuhan yang disampaikan pada waktu itu, dan hukum seperti itu untuk membuat manusia takut. Ternyata manusia tidak takut. Manusia dapat bertobat. Suatu waktu Tuhan harus berdiam diri dari zaman Sakaria sampai zaman Matius itu 400 tahun Tuhan tidak bicara. Tuhan berdiam diri karena sudah dikasih hukum Taurat. Manusia semakin hari semakin jahat, mulai dari imam. Makanya dalam kitab ditutup di dalam kitab Maleakhi itu, ya itu imam punya Tuhan berfirman kepada imam sudah melakukan hal-hal jahat sampai ke hal perpuluhan. Dia kasih kambing domba yang rubat, yang tidak baik, tidak benar, yang lumpuh, yang kurus, yang ada sakit-sakitan. Itu dari imam sampai jemaat Tuhan. Itu bagus. Makanya Tuhan berdiam diri 400 tahun, tidak berfirman, sampai akhirnya dia mengambil keputusan untuk turun menjadi manusia. Amin. Turun menjadi manusia. Waktu dia bayi saja, iblis sudah mau bunuh dia. Waktu bayi sudah dicari Yesus karena dia raja yang menggenapkan firman. Dia datang untuk membatalkan semua itu supaya kita ini tidak dirajam batu, kita tidak dipotong tangannya, tidak dijungkal matanya, tidak sampai dilempar-lempar batu, karena dia ingin batalkan itu. Dan kita ada dalam kasih karunia, dia tebus semua. Dulu orang yang memberi itu orang-orang yang punya kemampuan, ya, yang kaya, yang memberi. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, orang-orang miskin tersisihkan. Tetapi sekarang zaman anugerah Tuhan, Tuhan kasih anugerahnya sama. Amin. Penebusannya untuk orang kaya, orang miskin sama. Dia punya satu hak untuk datang kepada Tuhan. Ya, dia punya satu hak untuk memuliakan Tuhan. Dia punya satu hak untuk diselamatkan. Kaya, miskin punya hak untuk diselamatkan. Amin. Kasih karunia bukan kita tambah berbuat dosa. Ada kasih karunia katanya walaupun berbuat dosa tetap ada pengampunan, ada pengajaran kasih karunia. Apa-apa berbuat dosa karena Bapa itu seperti anak akan mengampuni walaupun terus berbuat dosa. Saudara kasih dalam Tuhan, saya sebagai Bapa kalau anaknya terus kurang ajar, kira-kira saya tabok enggak ya? Saya pukul enggak? Kalau sudah enggak mau lagi berubah, silakan pilih jalanmu sendiri. Makanya dalam Matius pasal 20 ayat 11 berkata, kalau kamu mau jahat-jahat, kalau kamu mau cemar-cemar, kalau kamu mau baik-baik, kalau kamu mau benar-benar, kalau kamu mau kurus-kurus, kasih karunia ini menawarkan free will untuk kita. Ya, pilih. Mau jahat silakan, mau cemar silakan. Ini masalahnya. Nanti waktunya kita meninggal di pengadilan baru Tuhan terus terang. Itu yang masalahnya. Jadi kita betul-betul menjaga hidup kita. Kita pakai hidup ini supaya jangan sampai iblis pakai kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi mari saya percaya jemaat di tempat ini
Jemaat gerakan pangkat terus partai adalah jemaat yang akan mengubah sebuah paradigma yang berbeda. Amin. Hidupnya bukan mengejar hal-hal lainnya. Amin. Hidupnya untuk mengejar hal-hal ilahi. Kekudusan, kebenaran, kesucian, terus. Saudara, tak kalah ada pikiran-pikiran mulai tidak baik, kita boleh pusing. Saya masih ada pikiran-pikiran mungkin yang tidak baik. Tiba-tiba ada pikiran yang tidak baik muncul. Jangan sampai dia membuahkan. Alkitab katakan kalau dia sudah membuahkan, jadi dosa. Kalau masih ada di pikiran kita tolak, kayak iblis keluar dalam nama Yesus yang menguasai pikiran. Ya, kita usir keluar dan tidak mengizinkan dia untuk menguasai kita. Ya, jadi hari ini firman yang saya sampaikan. Semoga ini memberkati kita. Ya, kita pulang dari tempat ini dan seterusnya kita menjadi orang-orang Kristen yang berubah, ya, berubah. Wajahnya nggak berubah, tapi karakternya berubah. Kalau saya nggak berubah, wajah saya nggak berubah, tapi yang berubah itu karakter. Kalau tidak berubah, berarti dia masih dikendalikan oleh setan. Di sini dia tetap setan ikuti, sampai rumah dia ikuti setan, kemana-mana setan ikuti dia, sehingga dia tidak pernah berubah. Marah dia tetap marah, ya, dendam dia tetap dendam, dengki tetap dengki, tapi jemaat Tuhan di sini sudah tidak ada. Amin. Itu wacana. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Haleluya. Kita nyanyi pujian tadi, ku berjuang lalu kita